Selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Senang sekali minggu ini kakak dan bunda bisa bertemu dengan anak-anak semua walaupun hanya lewat video streaming. Bunda berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, tetap sukacita walaupun masih tetap di rumah. Pelayanan ibadah minggu ini adalah Bunda Tina, Bunda Ike, dan Kak Dandi. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mengawali ibadah kita hari ini, Bunda mau mengajak anak-anak semua untuk berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 127. Haleluya, haleluya 2 kali ya. Kita pakai gerakan biar semangat dan sukacita. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Anak-anak yang terkasih, mari kita memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan kita hari ini. Kita menyambut lagu dari Kidung Ceria 135, bait yang pertama dan keempat, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sungguh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin memahami, sering melakukan sabdamu ya Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 13. Anak-anak, kita siapkan hati dan merendahkan diri kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan beribadah, dan biarlah kuasa-Mu memberkati dan menyertai ibadah ini dari awal sampai selesainya ibadah ini. Tuhan, berkati kakak dan bunda yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Berkati juga setiap anak-anak yang mendengar. Biarlah Roh Kudus memampukan mereka untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman pada hari ini terdapat dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Yang begini bunyinya. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia,
tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia itu untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abdi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita peroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, anak-anak semua, judul kita pada hari ini adalah beritakanlah kebaikannya kepada semua orang. Anak-anak, Bunda mau tanya, bagaimana sikap anak-anak waktu mendengar kabar yang menyenangkan? Bagaimana ya? Pasti senang ya? Apalagi kabar yang menyenangkan itu dari teman, dari saudara, atau waktu kita nonton TV, ada kabar yang menyenangkan, kita melihatnya. Ataupun waktu kita dapat surat dari teman kita, atau waktu kita baca WA, sambil baca kita senyum-senyum sendiri loh. Betul nggak? Betul. Nah, pada hari ini Bunda mau cerita. Ada seorang yang bernama, siapa ya yang tadi dibaca itu? Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat-jemaat di Efesus, orang-orang yang percaya. Nah, Rasul Paulus ini dalam menulis suratnya ya anak-anak, Paulus ini ada di dalam penjara. Nih, Paulus menulis surat di dalam penjara. Dipenjarakan karena apa anak-anak? Karena memberitakan Injil Tuhan. Kasihan gak ya lihat Paulus ada di dalam penjara. Tapi harus diingat ya anak-anak, meskipun Rasul Paulus ada di dalam penjara, Rasul Paulus itu tetap semangat, tetap sukacita untuk menulis surat kepada orang-orang yang percaya di Efesus. Apa sih ya isi suratnya Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus anak-anak? Ayo, siapa tahu? Yang pertama,
Meskipun Rasul Paulus ada di dalam penjara, tetapi masih tetap memberitakan Injil, karena semua itu adalah kasih karunia yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus dikuatkan oleh Tuhan Yesus untuk meneruskan Injil itu kepada setiap orang. Orang di sini siapa ya? Orang-orang yang ada di jemaat Efesus. Dan kita harus ingat, Tuhan Yesus mati. Kita diselamatkan. Semua orang diselamatkan karena kematian Tuhan Yesus. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya di Efesus, jemaat-jemaat yang di Efesus atau Rasul Paulus pada saat itu, bahkan untuk kita pada sekarang ini. Nah, anak-anak, tadi kita telah menerima kasih karunia yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Artinya apa ya? Kita harus menyampaikan kasih karunia itu kepada semua orang, terutama kepada keluarga kita sendiri. Contoh gambar. Coba anak-anak lihat gambarnya. Nah, ini adalah kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua, anak-anak dan Bunda Layan. Yang pertama, kasih karunia itu harus ada dalam keluarga kita sendiri. Ya anak-anak, dari oma opa, mama papa, kakak adik, saudara-saudara yang ada di rumah kita. Ini contohnya. Ada lagi gambar. Gambar teman kita, temannya anak-anak jatuh dari sepeda. Pasti anak-anak menolongnya ya? Tentu bukan? Ya, karena semua itu adalah kasih karunia Allah. Ada lagi seorang anak gambarnya nggak mau ditemenin sama temennya. Boleh nggak kalau begini? Nggak boleh ya anak-anak. Kita harus berteman kepada semua orang. Tidak boleh pilih-pilih teman. Siapapun yang pilih teman, pasti nanti kita sendiri nggak punya teman. Betul nggak? Betul. Nah, anak-anak semua, sekarang kita harus berteman kepada siapa saja. Bunda ingatkan sekali lagi ya, tidak boleh pilih-pilih teman. Apa itu temannya yang kaya, kita mau berteman. Sedangkan teman kita yang nggak kaya, kita nggak teman. Nggak boleh gitu ya. Nah, Tuhan Yesus menginginkan anak-anak semua harus ada kasih karunia di dalam kehidupan anak-anak semua. Sekian firman Tuhan. Nah, tapi anak-anak jangan lupa ya, ada aktivitasnya ini. Aktivitasnya kebesaran kayaknya ya. Nah, anak-anak minta tolong papa sama mamanya untuk membuat jendela. Ini ceritanya jendela. Nah, anak-anak boleh membuatnya sederhana mungkin. Enggak seperti kayak gini ya. Nah, di jendela itu ada pintunya. Yuk kita masing-masing buka pintunya satu-satu. Apa ya bacanya? Apa ya?
Ya, betul. Sampaikanlah kasih Allah kepada semua orang. Yang tadi dibilang sama Bunda, ini merupakan salah satu kasih karunia yang Tuhan berikan. Buka lagi. Nah, buka lagi, baca lagi sama-sama ya. Ya, menolong orang lain dengan penuh kasih. Siapa yang di sini menolong teman-temannya dengan penuh kasih? Pasti anak-anak semua ya. Nah, buka lagi. Tulisan apa anak-anak? Baca ya sama-sama. Jangan pilih-pilih teman. Kayak tadi, contoh gambar. Anak-anak nggak boleh pilih-pilih teman ya. Nah, kita buka lagi, satu lagi. Baca ya sama-sama. Apa bacanya? Tuhan Yesus akan menolong kita agar terbebas dari COVID-19. Anak-anak, jangan lupa ya, anak-anak bikin ya. Sekali lagi Bunda ingatkan, sesederhana mungkin. Nanti kalau impanya dibuka, anak-anak bisa kumpul sama kakak bundanya. Pasti kakak bundanya akan memberikan jempol. Sekian. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 184 ayat yang pertama, bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sanggup mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Anak-anak, saatnya kita akan berdoa ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami menghadap kekudusan-Mu ya Tuhan, dan bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kakak dan Bunda Layan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan anak-anak kami untuk mengerti dan mampu melakukan di dalam kehidupan beriman. Berkati anak-anak layan kami, berikan kesehatan dan sukacita dalam kehidupan mereka. Berkati semua orang tua anak layan kami, biarlah kebaikan Tuhan selalu melingkupi mereka. Tuhan Yesus yang baik, pulihkan juga bangsa kami dari pandemi COVID-19 yang menjadikan pergumulan bagi bangsa kami. Kami mohon Tuhan, kiranya berkat dan kasih-Mu bagi kakak Bunda Layan yang sudah melayani dengan ketulusan dan keterbatasan kami. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan memperlengkapinya. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak, saatnya kita akan memberi persembahan ya, dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 217 baitnya yang kedua. Dan ia
Anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan, nanti bisa minta tolong papa mama untuk mengantarkannya ke gereja. Kiranya Tuhan memberkati persembahan anak-anak semua. Mengakhiri ibadah hari ini, anak-anak kita berdiri dan bernyanyi dari Kidung Ceria 203, baitnya yang pertama. Berkumandang suara dari seberang, kirilah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa Tangerang, kirilah cahayamu. Kirilah berita Injil, menyenangkan menyerah. Kirilah berita Injil, Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan doa berkat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang sudah kami terima hari ini. Berkati persembahan anak-anak kami yang diberikan dengan ketulusan hati. Biarlah persembahan kami ini berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Tuhan juga jaga dan pelihara kami serta memberkati para orang tua, anak pelayan kami, dan memberikan hikmat dan kesehatan, kekuatan, rezeki, dan berkati juga kakak bunda layan yang semua biarlah anugerah Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Anak-anak, kita tutup ibadah kita. Ibadah kita sudah selesai. Kita mengucapkan Immanuel secara bersama-sama. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.